ataupun secara visual terlihat keberadaan korban. Oke, Pak, ini tadi berarti artinya akan dilakukan perpanjangan waktu. Ini berapa hari? Mungkin bisa disebutkan secara angka. Ya, untuk proses perpanjangan emang kami tidak menyebutkan ataupun menentukan berapa harinya, tapi tentunya akan diperpanjang sampai dengan tidak ada lagi tanda-tanda korban diketemukan kembali. Oke, tadi disebutkan sempat kami mengatakan bahwa saat ini pencarian korban itu agak terkendala, terutama karena infonya ada korban yang di bagian sisi selatan bangunan. Anda bisa mengonfirmasi hal ini. Jadi seperti apa untuk evakuasi korban yang hingga hari ini masih belum ditemukan karena berada di sisi selatan bangunan yang mepet dengan pondok pesantren yang lama. Itu seperti apa nanti cara untuk mengevakuasi mereka? Ya, untuk bangunan saat ini memang sudah terurai ataupun terpindahkan material-material bangunannya sekitar 75%. Tinggal pada sisi A1 dan sektor A2 yang memang belum sebagian masih belum terurai karena memang di situ terletak kolom betonan yang cukup besar dan itu tersambung juga dengan salah satu bagian dari gedung yang lain. Tapi tentunya itu bukan kemudian menjadi hal yang tidak mungkin untuk kita melaksanakan evakuasi. Tentunya akan dilaksanakan beberapa teknis untuk kemudian mengurai dari material-material bangunan tersebut. Baik itu kembali menggunakan kren, breaker ataupun yang lainnya, sehingga kemudian bisa membuka akses untuk selanjutnya melaksanakan proses evakuasi. Baik, untuk proses evakuasi kini telah menggunakan alat berat seperti kren yang terlihat di layar untuk memecah puing-puing sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar dan membuka celah dalam prosesnya. Pak, apa yang ingin disampaikan pada keluarga korban yang sebagian masih menanti kabar keluarganya dalam harap dan doa? Iya, tentunya kepada keluarga korban kami berharap bahwa tetap untuk bisa bersabar dan yakinlah bahwa semua pasti akan bisa ditemukan. Kami akan berusaha sekuat mungkin ataupun secara maksimal apapun caranya sehingga semua korban akan bisa ditemukan secara tuntas seperti itu. Amin, itu doa kami bersama dari seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mengerti bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh tim SAR dalam membuka ataupun juga mengangkat puing-puing demi memudahkan menemukan santri yang mungkin hingga kini masih belum ditemukan dan proses evakuasi yang masih terus berlanjut. Terima kasih Pak untuk penjelasannya di Kompas Malam Kompas TV. Kami berharap upaya yang terus dilakukan oleh tim SAR di sana ini bisa berbuah baik. Terima kasih, selamat malam. Saudara, beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, rapat membahas sejumlah program pemerintah di antaranya swasembada pangan. Ratas di kediaman Presiden Prabowo berlangsung selama 2 jam. Hadir dalam rapat di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, pimpinan Danantara, Gubernur BI Periwarjio, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang rapat ini membahas sejumlah isu seperti swasembada pangan, ketahanan energi hingga perikanan. Fokus ke beberapa program pemerintah yang sudah kita canangkan diantaranya mengenai swasembada pangan. Sekali lagi pangan bagi kita itu menjadi hal yang utama. Kita harus menjamin ketersediaan pangan. Kemudian tadi juga bicara mengenai ketahanan energi, bagaimana kita roadmap yang jelas untuk bisa mengurangi ketergantungan energi kita dari luar negeri. Kemudian tadi juga kita membahas mengenai
pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan oleh Menko Bapak Muhaimin Iskandar. Ya. Beberapa tadi kita mencapai kesepakatan untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Kemudian juga kita membahas mengenai program padat karya, selain membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga di sektor pertanian. Ini kaitannya dengan sektor perikanan, sektor perikanan. Ini adalah sektor yang selain padat karya, secara ekonomi ini potensinya sangat besar, dan terutama kita berharap ikan meningkatkan asupan protein dari ikan untuk rakyat kita. Gitu. Itu beberapa hal yang tadi dibahas. Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu 4 Oktober bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebut kedua tokoh ini membahas berbagai masalah soal bangsa hingga masukan terkait rencana ke depan. Prasetyo menyatakan pertemuan keduanya sebetulnya merupakan silaturahmi biasa. Hanya saja lokasi pertemuan yang disesuaikan dengan posisi keduanya berada. Presiden Prabowo dan Joko Widodo pada hari Sabtu kemarin bertemu di kediaman Prabowo yang ada di Jalan Kertanegara. Pertemuan ini berlangsung selama hampir 2 jam. Memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kepemimpinan di TNI harus mengutamakan keteladanan. Dalam prosesi pemeriksaan pasukan, Presiden Prabowo berdiri di atas kendaraan taktis Maung dan mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas pengabdian mereka. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan kepemimpinan di TNI harus mengutamakan keteladanan. Prabowo menyebut tak ada tempat bagi pimpinan TNI yang tak kompeten. TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik. Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Informasi dari dunia olahraga akan hadir usai jeda. Mengenai Kapten Timnas Indonesia Jayid Ses sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Jayid Ses menggenapkan 18 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di sana. Saudara, Kapten Timnas Indonesia Jayid Ses sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi untuk melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangan sang Kapten Jayid Ses ini telah menggenapkan 18 pemain Timnas Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi. Sebelum tiba di Arab, Jay yang bermain selama 90 menit berhasil membawa Sassuolo menang 1-0 atas Verona pada lanjutan Serie A Italia pada Sabtu dini hari.
Hasil impresif pemain 25 tahun ini di pentas Eropa menambah suntikan kekuatan bagi timnas Indonesia. JIZ diprediksi kembali diplot mengawal benteng pertahanan skuad Garuda saat berjumpa Arab Saudi nanti. Skuad Garuda menempa semangat jelang menghadapi laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal yang padat, adaptasi cuaca hingga pemulihan fisik menjadi tantangan tersendiri. Hingga Sabtu malam 18 pemain sudah tiba di Arab Saudi dan sisanya 11 pemain lagi akan berkumpul lengkap 2 hari jelang laga melawan tuan rumah Arab Saudi. Mantan pemain dan pelatih timnas Aji Santoso menilai persiapan yang mepet dinilai kurang ideal lantaran pelatih harus mengatur teknik permainan. Memang kurang ideal, menurut saya kurang ideal. Seharusnya memang, ya saya tidak tahu kendalanya apa, tetapi seharusnya itu datangnya bersama-sama. Karena apa? Karena ada beberapa hari di Arab Saudi tentunya pelatih sudah mempersiapkan latihan taktikal yang akan dimainkan ketika melawan pertandingan nanti gitu loh. Kita tahu ya pemain-pemain kita dalam kompetisi regional semua main, tetapi akan lebih bagus ada sedikit waktu, paling tidak persiapan 2 minggu itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ini adalah pertandingan hidup mati gitu. Dalam rekor pertemuan 5 pertandingan terakhir antara Indonesia dan Arab Saudi, skuad Garuda hanya meraih 1 kali kemenangan. Namun jika berkaca pada hasil kualifikasi Piala Dunia, tim racikan PT Kluivert ini tampil impresif dengan bermain imbang 1-1 di laga tandang dan menang 2 gol tanpa balas di Stadion GBK. Sementara persiapan Green Falcon untuk melawan Indonesia akan lebih mudah karena bermain di rumah sendiri. Selain itu, para pemain juga ikut pemusatan latihan lebih cepat karena berkarir di liga lokal. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Jeddah di laga pertama 8 Oktober 2025. 3 hari berselang, Timnas Indonesia akan melawan Irak. JIJ dan kolega harus sapu bersih kemenangan untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Hasrat timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia saat tampil di putaran keempat ini masih terbuka lebar. Kita akan membahas bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kisnaini. Selamat malam bungkus, salam olahraga. Selamat malam Valen Jaya. Iya, 4 hari lagi kita akan lihat bagaimana gigi dari timnas Garuda gitu ya. Arab Saudi memiliki persiapan yang lebih panjang kelihatannya dibanding timnas Indonesia. Nah, sejauh mana Indonesia ini bisa meraih poin 3 di laga pertama nanti? Iya, memang banyak keuntungan yang dimiliki oleh Arab Saudi ya, tidak hanya karena mereka menjadi tuan rumah. Sebagian besar pemain juga bermain di liga domestik, bahkan beberapa pemain utamanya bisa dibilang berasal dari klub utama atau klub-klub tertentu saja seperti Al Hilal misalnya gitu ya. Lebih dari itu, memang Arab Saudi ini grafik permainannya dalam beberapa pertandingan terakhir sangat baik ya. 2 pertandingan terakhir uji coba mereka bisa mengalahkan Makedonia Utara, bisa menahan imbang Republik Ceko 1-1. Ini menunjukkan bahwa mereka ini tim yang progresnya sekarang sangat baik. Kalau kita lihat statistik kan mereka di sepanjang tahun 2025 mereka main 11 kali, itu kebobolannya hanya 6 kali. Itu menggambarkan bahwa ini juga tim yang secara pertahanan solid loh. Jadi Indonesia menurut saya memang harus bermain dengan kemampuan terbaik, dengan performa terbaik, dan dengan susunan pemain terbaik, itu yang paling penting supaya bisa menghasilkan permainan terbaik yang mudah-mudahan cukup untuk mengalahkan Arab Saudi. Ya, Bung, tadi juga mantan pemain yang sekarang juga jadi pelatih timnas, Bung Aji Santoso itu bilang kalau waktunya terlalu mepet. Bahkan teknik permainan ini benar-benar diuji besok dengan ramuannya Kluivert. Anda menanggapi seperti apa? Iya, kalau pelatih maunya akan seperti itu ya. Lebih lama waktunya untuk berkumpul, lebih lama waktunya untuk menyusun strategi, itu di mana-mana pelatih maunya begitu. Yeah. Tapi tim nasional itu memang berbeda dengan klub ya. Tim nasional itu rata-rata hanya punya waktu 3-6 hari sebelum pertandingan. Ini juga akan dialami oleh timnas kita ya. Ada pemain yang cukup waktu 6-7 hari karena mereka sudah berkumpul sejak beberapa hari yang lalu. Tapi ada yang baru akan datang besok Senin. Jadi ini memang handicap yang sering dialami oleh tim nasional karena pemain datang dari berbagai klub, bahkan datang dari berbagai liga,
dan tidak semuanya bisa datang berbarengan. Itu selalu terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai tim yang lain. Keuntungannya Arab Saudi kan di situ, mereka berasal sebagian besar dari liga yang sama, sebagian besar ya. Kalau kita nih dari berbagai liga, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, Eropanya pun macam-macam, sehingga memang mengumpulkan mereka ini tantangan yang besar ya. Untungnya kultur sepak bola kita sama. Sebagian besar pemain andalan kita atau pemain starter kita berasal dari kultur sepak bola Belanda yang paham cara bermain stylenya Belanda yang diinginkan oleh pelatihnya. Dan kebetulan juga dalam 2 laga terakhir uji coba bulan September, Kluivert ini kan memang sudah menerapkan taktik strategi yang kurang lebih akan dijadikan skenario untuk pertandingan lawan Arab Saudi besok. Ya, Bungkus, tapi kalau lihat sejumlah pemain yang kini sudah bergabung, sudah sampai di Arab Saudi, itu yang terakhir ada Jay Itzes, kemudian kemarin oleh Romani yang meskipun memang dikabarkan cedera, per tanggal 3 itu sudah mulai latihan bareng di sana. Apakah ini jadi angin segar bagi timnas Indonesia dalam gambaran Bungkus? Ini sektor atau lini mana yang masih harus dibenahi oleh Kluivert? Sebetulnya sejak awal saya melihat lini depan itu adalah tantangan terbesar kita ya, karena seperti yang saya bilang tadi, Arab Saudi itu pertahanannya kuat. Tahun ini 2025 main 11 kali ini hanya kebobolan sekitar 6 sampai 7 gol ya. Artinya mereka tim yang kuat di sisi pertahanan. Jadi kita betul-betul butuh lini depan yang merupakan kekuatan terbaik. Kita sudah punya Sananta, sudah punya Zylstra, tapi kan memang penampilan keduanya ini belum optimal ya. Oleh Romani itulah jawabannya, karena dia sudah membuktikan diri, dia striker yang bisa diandalkan dalam mencetak gol. Dan kehadiran Ole, meskipun saya belum tahu seberapa fit kondisinya, ini sangat penting ya. Mungkin dia tidak akan bisa bermain 100% ya, seperti Ole yang kita lihat di kualifikasi putaran ketiga. Tapi kalaupun dia bisa main dengan 75%, itu aja udah sangat bagus. Kalaupun dia tidak main 90 menit, hanya 50 katakanlah atau 60 menit, itu pun sudah sangat bagus. Jadi memang kita sangat membutuhkan Ole di pertandingan krusial ini. Oke, tapi kalau melihat nanti siapa yang kira-kira akan jadi line up dari 18 pemain yang ini sudah kumpul di sana sampai akhirnya nanti ya ada semuanya pasti ya yang nanti akan, memang kita belum tahu siapa yang akan jadi line up, tapi seperti apa nanti kira-kira komposisinya, Bungkus? Ya, saya menduga Coach Kluivert akan memainkan formasi 4-2-3-1 seperti yang sudah dicoba dalam 2 uji coba terakhir di bulan September ya. Di posisi di bawah Mistar misalnya Martin Pas kalau kondisinya cukup bugar mungkin akan jadi pilihan pertama. Meskipun dia sudah 3 bulan lebih tidak bermain, tapi dia punya pengalaman yang sangat baik bermain di level tinggi dan memang selama ini pun dia kan kiper pilihan pertama sebelum datangnya Audero. Jadi di bawah Mister Gawang ada Martin Pas. 4 di belakang mungkin Yakub Sayuri di bek kanan, kemudian Kevin Dix akan berduet dengan Jay Itzes, di kiri akan ada Kelvin Verdong. Kemudian di tengah 2 pivotnya mungkin akan diisi oleh Pelupesi ya, Joy Pelupesi, entah dengan Martin Pas atau dengan Nathan yang bermain sangat bagus dalam 2 uji coba bulan September. Kemudian di depannya kita tahu bahwa di kanan ini banyak opsi ya, banyak pilihan, tapi Miliano adalah kandidat terkuat ya untuk main sebagai sayap kanan. Sayap kiri kalau Orat Mangun dalam kondisi terbaik, dia akan menjadi pilihan di posisi itu. Kemudian posisi nomor 9 sebagai striker utama mungkin akan diberikan di awal kepada Mauro Zylstra ya. Kalau misalnya Ole tidak siap main 90 menit, Ole mungkin akan dimainkan sebagai super sub. Nah di belakang Ole mungkin ini yang menarik, siapa yang bermain di posisi itu. Ada Egy, ada Eliano Reinders juga. Mungkin ya menurut saya Egy dengan segala pengalaman yang dia punyai akan mendapat kesempatan main lebih dulu dibanding Eliano. Jadi kurang lebih gambarannya dengan 4-2-3-1 akan seperti itu. Yang teka-teki bagi saya tinggal 2 orang. Apakah Martin Pas cukup bugar untuk menjadi kiper? Apakah di depan kita akan berani menurunkan Ole sejak awal? Kalau dugaan saya Mauro dulu yang akan main, kemudian di babak kedua atau sudah 40 menit, 45 atau 60 menit baru masuk Ole. Iya, kita berpacu dengan waktu, dengan kondisi timnas yang seperti ini, seperti apa nanti diuji kepiawaian dari sang pelatih untuk melihat bagaimana nanti bisakah Indonesia bertarung dengan baik melawan Arab Saudi di tanggal 9 Oktober 2025. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola, sudah berbagi pandangan di Kompas TV melalui Kompas Malam. Salam sehat selalu, salam olahraga. Jaya. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda melalui informasi terkait dengan tim DVI Polda Jawa Timur yang berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. Kedua jenazah yang berhasil diidentifikasi langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Setelah jenazah teridentifikasi, pihak keluarga yang menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim diizinkan untuk melihat kondisi korban. Isak tangis keluarga pecah setelah memastikan jenazah korban adalah keluarganya. 2 jenazah yang berhasil teridentifikasi bernama Nurudin, asal Bangkalan Madura, sementara korban kedua adalah Ahmad Rijalul Haq, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun asal Surabaya. Dengan hari ini, sampai saat ini teman-teman, data korban kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini totalnya sudah sebanyak 45. Dari 45 ini teman-teman, yang 5 diidentifikasi ketika di Sidoarjo, yang 3 kemarin sudah dikirim, berarti total 8, ditambah sekarang ada 2 yang sudah teridentifikasi. Dan perkembangan terkini terkait proses evakuasi dan juga identifikasi korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama di Posko Basarnas Sidoarjo, serta di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ada Nyoman Deni dan juru kamera Misbakul Munir. Kita ke Arif Hidayat terlebih dahulu, saudara. Arif, pencarian ini masih terus dilanjutkan hingga malam hari ini. Apa yang jadi fokus pencarian dan apa juga kendala yang masih dihadapi oleh tim SAR? Ya, selamat malam Valen dan saudara. Benar sekali, proses pencarian dan upaya evakuasi puing reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini memang dilakukan selama 24 jam penuh dengan mengerahkan 3 alat berat sekaligus. Selain itu, pemecah beton ya juga dikerahkan di lokasi kejadian. Malam ini konsentrasi evakuasi reruntuhan difokuskan pada sisi selatan reruntuhan bangunan, yang mana sisi ini merupakan sisi yang paling sulit begitu karena memang ada satu konstruksi yang menyambung dengan konstruksi bangunan lainnya. Akan tetapi tim SAR gabungan pada malam hari ini telah bekerja sama dengan tim ahli dari ITS dan beberapa tim untuk melakukan skema cutting atau pemotongan beton yang tersambung dengan bangunan lainnya, serta pemecahan batu beton yang tersambung dengan bangunan lainnya ini dilakukan secara berhati-hati agar bangunan yang tersambung ini juga tidak ikut miring atau tidak ikut berpotensi ambruk. Begitu, Valen. Ya, Arif, ini kan masih ada keluarga yang menunggu di Posko Basarnas. Adakah bantuan yang diberikan bagi keluarga yang di sana? Sejumlah warga saat ini terkonsentrasi di posko tanggap darurat di Pesantren Al-Ghazini dan juga di Posko Krisis Center Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sejumlah bantuan baik dari pemerintah maupun dari relawan, baik dari instansi swasta ini terus berdatangan ke 2 posko ini. Umumnya bantuan berupa alas tidur, kemudian makanan siap saji begitu, serta bantuan lain berupa kebutuhan sehari-hari yang memang sangat dibutuhkan oleh keluarga korban yang sudah sepekan lamanya menunggu kabar di posko tanggap darurat. Valen. Baik, dari Posko Basarnas Sidoarjo kita ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, ada Nyoman Deni di sana. Nyoman, jadi total sudah berapa korban yang sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara? Apakah mereka seluruhnya sudah dipastikan diserahkan ke pihak keluarga? Baik, selamat malam Valen dan juga saudara. Pada hari Minggu malam ini
ambulans yang membawa kantong jenazah masih terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan tercatat pada hari Minggu ini ada 27 kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk kemudian dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Dan dari 27 kantong jenazah yang telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini ada 2 jenazah yang telah teridentifikasi, yakni jenazah yang pertama bernama Nurudin berusia 13 tahun asal Madura, dan juga jenazah yang kedua yakni bernama Ahmad Rijalul Haq berusia 16 tahun asal Surabaya. Dan kedua jenazah tersebut usai dilakukan identifikasi dan kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung disolatkan di Polda Jawa Timur di tempat yang telah disediakan oleh petugas. Dan kemudian kedua jenazah tersebut langsung dibawa pulang ke rumah duka oleh keluarga masing-masing untuk langsung dimakamkan. Sementara total kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini ada sekitar 48 kantong jenazah, termasuk 4 kantong jenazah berisi body part atau bagian tubuh. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Nyoman Deni dan juru kamera Misbakul Munir dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, dan sebelumnya ada Arif Hidayat bersama Andika Pratama dari Posko Basarnas Sidoarjo. Terima kasih atas laporan Anda, kawan-kawan. Kami masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada prajurit TNI atas pengabdian mereka. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Prabowo berterima kasih kepada prajurit TNI atas pengabdian mereka. Upacara ini ditandai dengan flypast pesawat tempur serta pengibaran bendera putih. Sebanyak 8.600 prajurit dikerahkan dengan 1.047 alutsista dari 3 matra TNI. Turut memeriahkan parade di kawasan Monas, Jakarta. Dalam prosesi pemeriksaan pasukan, Presiden Prabowo berdiri di atas kendaraan taktis maung dan mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas pengabdian mereka. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saudara sudah aktif sekali dengan membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, sekali lagi, jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pebalap Ducati Marc Marquez gagal finish setelah terjatuh di awal balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok.